Survei Anies Baswedan itu suaranya itu stagnan dan nggak naik-naik, bahkan cenderung terjadi penurunan gitu. Karena coba bayangkan, Nasdem sudah memfasilitasi Anies untuk keliling Indonesia gitu ya, dengan pesawat pribadi, dengan segala anggaran kumpul-kumpul hore-horenya. Dari lapangan sampai masjid-masjid, ternyata nggak cukup untuk membuat suara Anies naik. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang seleranya berubah-ubah. Kadang pengen manis, tiba-tiba pengen pedes. Berubah-ubah gitu, jadi susah untuk ditebak. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita koalisi partai politik jelang tahun 2024. Karena berubah-ubah. Yang kemarin ada KIB dan KIR, tiba-tiba koalisi 5 partai. Koalisi kebangsaan, koalisi besar. Padahal sebelumnya beda gitu ya. Dimana Prabowo masih main-main sama Caimin, sekarang sudah temennya banyak gitu. Ada Erlangga, ada Zulhas, ada P3. Udah banyak gitu. Dan setelah pertemuan koalisi 5 partai, saya melihat bahwa posisi Prabowo Subianto hari ini itu semakin kuat gitu. Bukan cuma soal surveinya yang katanya naik, tapi juga posisi politiknya sangat kuat sekali. Karena kalau kita tanya kepada 5 partai yang kemarin ketemu itu, kalau ditanya siapa capres yang mungkin mereka usung, pasti semuanya kompak akan menjawab seorang Prabowo Subianto. Bahkan PAN yang 2 bulan lalu masih gencar mempromosikan Ganjar Erik. Sekarang sudah berubah pikiran dia. Sekarang sudah berencana untuk mendukung Prabowo. Ganjar sama Erik dilupakan gitu. Padahal 2 bulan lalu mereka bikin konsolidasi di Jawa Tengah, di Semarang gitu ya. Mengundang Presiden Jokowi, ada Erick Thohir hadir di sana, ada Ganjar juga hadir di sana gitu ya. Coba dipasangkan, coba dipromosikan gitu ya, pasangan Ganjar Erik ini. Gitu. Lah kok sekarang sudah berubah pikiran. Jadi ya ibarat mantan kalian gitu ya, yang punya pasangan sebelumnya itu naik motor, tiba-tiba datang yang bawa mobil. Langsung berubah pikiran. Dan posisi Prabowo Subianto selain bisa mengajak 3 partai, Golkar, PAN, dan P3, nampaknya juga ada tanda-tanda untuk mengajak PKS atau mantan lamanya. Karena cerita Prabowo dengan PKS ini kan sudah terjalin cukup lama gitu. Mantan yang sudah berpengalaman lah. Gitu. Dan bagi Prabowo, terus terang menurut saya, lebih mudah mengajak 1 orang PKS, 1 partai PKS, dibandingkan mengajak 3 partai PAN, Golkar, dan P3. Jadi kalau 3 partai saja berhasil dia ajak untuk masuk bergabung untuk mendukung Prabowo sebagai capres, apalagi cuma PKS. Sehingga dengan situasi seperti sekarang memang posisi Prabowo semakin kuat nampaknya, apalagi setelah saya juga merasakan dampaknya gitu. Karena minggu lalu saya mendapatkan ya tawaran-tawaran atau ajakan-ajakan oleh banyak orang gitu ya untuk menyerang Prabowo Subianto. Jadi setiap tawaran nggak langsung saya terima. Saya analisa dulu, ini ada apa? Fenomena apa ini? Kok tiba-tiba banyak orang yang order untuk nyerang Prabowo? Ada apa? Ya karena memang posisi Prabowo itu sangat kuat gitu, sehingga dibutuhkan opini-opini publik untuk menolak Prabowo Subianto gitu. Cuma terus terang saya belum bisa terima gitu, karena saya pikir setiap konten yang saya bahas harus ada isu utamanya gitu. Kalau nggak ada isu utamanya, tiba-tiba saya nyerang, lah ini kan nggak jelas ini. Nggak sesuai dengan waktunya gitu, nggak relevan jadinya gitu. Jadi saya pikir ya nggak ada isu utamanya, ya udahlah tunggu dulu. Lagian ini kan juga belum kampanye gitu, belum ada juga calon-calonnya, jadi ya sudah.
Saya memilih untuk jomblo dulu gitu. Jadi ya saya ibaratkan sekarang itu kan seperti orang pacaran gitu ya. Ada yang pacaran yang sudah siap untuk kepelaminan katanya gitu ya. Ada juga yang pacaran yang sebatas ya kita jalani dulu aja. Ada banyak tuh kelompok-kelompok relawan yang pacaran dengan tokoh-tokoh nasional yang berpotensi untuk maju sebagai capres atau cawapres gitu. Tapi saya memilih untuk jomblo dulu lah sehingga bebas gitu ya. Bebas berkomunikasi dengan siapa saja gitu ya. Dan kemudian juga bebas untuk membahas apa saja. Jadi misalkan kemarin ada isu Ganjar dan Piala Dunia gitu ya. Jadi saya bebas tuh bahas, mengekspresikan kemarahan atau emosi publik gitu ya. Merepresentasikan emosi publik gitu. Jadi bebas saja. Sementara kalau sudah terikat, wah nggak bisa gitu. Nggak bisa bebas berekspresi. Dan bagi saya ya kemerdekaan dan kebebasan itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan terikat dengan kondisi-kondisi atau logistik yang nggak seberapa. Ya karena saya lihat tawaran-tawaran yang masuk itu ya nggak seberapa gitu. Artian kalau saya bahas isu bebas apa saja saya bahas gitu ya. Kadang kritik Ganjar, kritik Jokowi, kritik Erick Thohir atau siapapun. Itu pada intinya ya sama aja saya dapatnya gitu. Dan kalaupun ada tambahan dari kelompok mereka itu nggak seberapa lah. Jadi ya udahlah lebih baik bebas saja gitu karena lebih menyenangkan untuk menjadi manusia yang bebas. Nggak terikat dengan siapa-siapa. Dan cerita soal posisi Prabowo juga semakin menguat ini kemudian dikonfirmasi oleh seorang Amin Rais. Karena Amin Rais bilang bahwa kalau Anies batal nyapres katanya. Kemarin dia bilang kalau Anies batal nyapres, maka Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto karena sudah tahu plus minusnya, sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Ini kan menunjukkan bahwa posisi Prabowo semakin kuat gitu. Karena Amin Rais juga bahkan bicara soal potensi atau kans Anies batal untuk nyapres. Ya gimana nggak berubah gitu. Kalau PAN saja bisa berubah pikiran dari Ganjar Erik ke Prabowo, apalagi cuma Partai Umat yang emang nggak punya perwakilan di Senayan. Pasti lebih mudah lah bagi Partai Umat untuk mengalihkan dukungan gitu. Cuma pertanyaannya gitu ya, apa yang membuat posisi Prabowo ini semakin menguat selain koalisi 5 partai tadi, selain menghadirkan 5 partai untuk sama-sama mendukung Prabowo Subianto? Salah satu faktornya juga mungkin menurut saya adalah soal potensi Anies yang memang bisa batal untuk maju sebagai Capres 2024 gitu. Karena ada 3 faktor seingat saya gitu ya dalam analisa saya. Yang pertama adalah soal pergantian direktur penyidikan di KPK yang sekarang itu lagi ribut-ribut antara KPK dengan Dirjen Hendra gitu ya. Enggar apa Hendra gitu. Jadi ya dengan digantinya direktur penyidikan ini membuka peluang bagi kasus Formula E untuk naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Karena sebelumnya direktur penyidikan ini gitu ya, yang sudah dipecat sama KPK itu tidak setuju untuk menaikkan status Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Sehingga kalau ini direktur penyidikannya sudah diganti, maka terbuka kemungkinan bagi Formula E untuk diproses lagi. Lah kalau Formula E ini naik statusnya gitu ya menjadi penyidikan, maka Anies juga terbuka peluang untuk dipanggil-panggil lagi. Lah kalau Anies sudah dipanggil-panggil ke KPK gitu ya, jangan harap surveinya bisa naik. Mustahil gitu. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah perubahan peta koalisi ya, seperti yang saya bahas tadi antara KIB dan KIR kemudian tiba-tiba melebur menjadi satu, menjadi partai koalisi kebangsaan. Dan kemudian di sisi lain dari 3 partai dari koalisi perubahan ini semuanya punya masalah internal. Yang lebih mudah untuk diselesaikan oleh Prabowo adalah PKS karena PKS nampaknya sangat butuh logistik gitu ya. Sehingga PKS ini hari ini nampaknya lebih butuh logistik dibandingkan posisi cawapres. Sementara di koalisi perubahan hari ini usulan-usulan dari PKS bahkan tidak pernah dipertimbangkan oleh Nasdem dan Demokrat. Jadi kalau PKS kemudian mendapatkan tawaran lagi dari Prabowo karena ya mantan manis terindahnya PKS Prabowo gitu ya, maka ya besar kemungkinan PKS akan berubah pikiran juga sama seperti yang dilakukan oleh PAN. Sementara di sisi lain Sekjen Nasdem atau Joni Plate itu statusnya akan ditentukan minggu ini
atau sebelum Lebaran, kata Kejaksaan Agung. Jadi ya kemungkinan besar Joni Plate ini, Sekjen Nasdem yang sudah 2 kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, itu akan naik statusnya menjadi tersangka gitu, karena sebelumnya kan saksi. Ya kita lihat saja gitu. Kalau Nasdem kemudian goyah karena sekjennya diangkut oleh Kejaksaan Agung, ini semakin membuyarkan konsentrasi koalisi perubahan. Sementara Demokrat juga sedang punya masalah itu ya. Ya meskipun mungkin nggak seberapa, tapi ya kita belum tahu dampaknya akan seperti apa gitu. Karena dengan keluarnya Anas Urbaningrum gitu ya, dengan satu pidato Anas Urbaningrum tanpa menyebut nama SBY dan Demokrat, itu sudah berhasil untuk membuat kader-kader Demokrat kepanasan. Apalagi nanti 3 bulan lagi di mana Anas sudah bebas murni, itu pasti akan jauh lebih panas lagi gitu. Belum lagi soal masalah dengan Muldoko. Jadi ya Demokrat, Nasdem dan PKS sama-sama punya masalah internal, dan ini nampaknya yang akan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk menggait PKS kembali masuk ke dalam koalisinya. Dan yang terpenting, faktor yang terpenting adalah survei Anies Baswedan itu suaranya itu stagnan dan gak naik-naik, bahkan cenderung terjadi penurunan gitu. Karena coba bayangkan, Nasdem sudah memfasilitasi Anies untuk keliling Indonesia gitu ya, dengan pesawat pribadi, dengan segala anggaran kumpul-kumpul hore-horenya. Dari lapangan sampai masjid-masjid, ternyata nggak cukup untuk membuat suara Anies naik. Karena mulai kelihatan gitu. Awalnya Anies itu kan wah di lapangan, acara besar gitu kan. Terus kemudian menurun statusnya. Jadi kemudian ke masjid-masjid, hemat anggaran gitu ya. Datang tiap Jumatan. Karena kalau Jumatan kan ya nggak usah diundang orang-orang, kan pasti Jumatan ke masjid gitu. Jadinya ramai. Tapi ternyata itu tidak mampu untuk membuat elektabilitas Anies menjadi naik gitu. Karena di saat yang sama Presiden Jokowi memainkan perannya. Karena ketika Anies main keliling Indonesia gitu ya, Pak Jokowi juga mengajak dibawalah Prabowo kemana-mana gitu, sehingga kemudian elektabilitasnya menjadi naik. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, perbandingan antara survei 3 bulan lalu dengan yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Kalau 3 bulan yang lalu, Desember 2022, itu biasanya grafik surveinya itu Ganjar itu paling tinggi sekali gitu ya. Kemudian Prabowo dan Anies itu selisihnya tipis gitu. Ganjar di sini, Anies di sini. Biasanya gitu kan. Sehingga kalau ini yang terjadi, besar kemungkinan tetap 3 pasang gitu. Karena ya Prabowo tetap ingin maju, sementara Anies juga merasa punya kans untuk maju gitu kan. Jadi mereka akan tetap maju. Tapi sekarang kalau kita lihat dari banyak lembaga survei gitu ya, ya entah itu LSI atau SMRC gitu ya, entah Prabowo yang menang atau Ganjar yang menang, tapi pada intinya Anies yang paling jauh di belakang. Jadi Ganjar, Prabowo atau Prabowo, Ganjar itu selisihnya tipis. Kemudian Anies jomplang di bawah. Jadi dengan skema yang seperti ini, dengan pemandangan yang seperti ini membuat banyak orang-orang atau partai politik kemudian berpikir realistis. Kalau kita memaksakan Anies untuk maju, maka ya itu akan jadi percuma saja gitu. Ibarat kita main judi terus kemudian kita sudah tahu akan kalah. Ngapain kita pasang? Nggak bisa sekalian gitu kan. Ya udahlah kita pasang yang menang aja gitu. Ya misalkan kayak timnas Indonesia lawan timnas Prancis misalkan, kan udah jelas kita yang kalah. Terus ngapain kita masih pasang Indonesia? Yang penting nggak usah sekalian. Jadi dengan grafik yang seperti sekarang gitu ya, menurut lembaga survei di mana Prabowo dan Ganjar sudah bersaing cukup tipis di atas, sementara Anies ada di bawah, itu membuat posisi Anies semakin lemah, sehingga kalau dipaksakan ya itu nggak ada gunanya gitu. Kecuali memang Anies ini mau dipasangkan dengan AHY misalkan. Kalau misalkan dipaksakan 3 pasang calon gitu, maka cawapres Anies dipastikan AHY, karena cuma sebagai ban serep aja gitu ya, cuma buat main-main aja gitu, supaya bisa 3 pasang, supaya bisa 2 putaran gitu. Karena kalau Anies AHY gitu ya, itu kan skemanya nanti misalkan ada calon dari PDI Perjuangan, ada Prabowo, terus kemudian Anies AHY gitu ya. Terus kemudian di putaran pertama mereka kalah nih, Anies AHY, ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian nanti mereka merapat ke Prabowo. Ya cuma itu yang bisa diharapkan oleh AHY gitu. Tapi kabar buruknya gitu ya, para donatur, para pengusaha itu nampaknya nggak mau ini berlarut-larut gitu, nggak mau ini kelamaan, nggak mau 2 putaran, karena kalau 2 putaran mereka yang biayai kan.
Ya kalau kita 2 putaran tim sukses, wah menyenangkan sekali. Bisa dapat 2 kontrak gitu kan. Kalau para pengusahanya gitu, kalau donaturnya kan pasti keberatan, dan partai-partai juga pasti ya kelelahan gitu dengan logistik yang cukup besar yang harus mereka persiapkan kalau terjadi 2 putaran. Makanya kemudian partai-partai nampaknya menginginkan 2 putaran saja gitu. Sekarang kalau kita ngelihat di lembaga survei, Ganjar, Prabowo sudah tipis, kemudian Anies ada di bawah, ya sudah, nggak usah deh yang ini eliminasi gitu. Jadi ya seperti itulah cerita politik di Indonesia hari ini yang mungkin itu nggak diceritakan oleh banyak orang. Tapi pada intinya September, Oktober atau pendaftaran Capres, Cawapres itu masih cukup lama. Ini masih April gitu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, wah masih lama. Setengah tahun lagi masih gitu ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang mungkin bisa terjadi, dan bisa saja muncul nama baru yang sebelumnya tidak pernah kita perhitungkan. Karena kalau kita lihat lembaga survei hari ini, tiba-tiba mereka memunculkan nama Mahfud MD. Tiba-tiba nama Mahfud yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan, kemudian dipertimbangkan oleh Partai Nasdem. Ini kan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan itu masih mungkin untuk dilakukan dengan jarak sekitar 6 bulan ke depan gitu. Sehingga ya kita sebagai rakyat nikmati saja setiap episodenya gitu ya. Kita menjadi orang yang jomblo, yang bebas untuk jalan dengan siapa saja gitu ya, yang bebas dari pertanyaan udah makan atau belum dan sebagainya. Jadi ya sudah, kita nikmati kebebasan ini, kita bebas untuk berpikir dan bikin konten apa saja gitu ya. Ya seperti halnya jomblo. Mau naik gunung, mau ke pantai, bebas. Kalau yang udah pacaran kan harus izin dulu gitu ya. Jadinya terikat, mau kemana-mana harus ngikut. Wah agak bisa gitu kan. Jadi ya kita nikmati saja setiap episodenya sebagai rakyat. Karena untuk proses sekarang pra-pilpres ini itu gak ada peran atau fungsi kita itu akan sangat kecil sekali gitu. Kalaupun kita maksa untuk bikin relawan, untuk mengajukan pasangan calon gitu ya, itu nggak terlalu ada pengaruhnya gitu, karena yang paling berpengaruh ya ketua partai. Kalau soal relawan-relawan ini bisa berubah gitu, yang relawan Ganjar bisa jadi relawan Prabowo, yang relawan Jokowi bisa jadi relawan Anies, bisa berubah gitu. Karena saking nggak ada kekuatan yang kita miliki untuk membuat poros-poros atau koalisi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.